Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Al-Quran menjelaskan bahwa jin, setan, dan malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, mereka diciptakan lebih dahulu daripada manusia, dan pengakuan terhadap keberadaan salah satu dari mereka, yaitu malaikat, ditempatkan sebagai pilar keimanan agama Islam. Setan merupakan sifat yang menggambarkan keadaan makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka maksiat, suka melawan aturan, dan durhaka, baik itu makhluk dari kalangan jin maupun manusia. Ia akan selalu menggiring manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemani mereka di neraka. Suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah jalan. Lalu tiba-tiba, beliau melihat setan yang begitu kurus dan lemah. Lantas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada setan tersebut, "Mengapa badanmu begitu kurus sekali? Apa yang telah dilakukan umatku terhadapmu, sehingga kamu menderita seperti ini?" Lalu setan menjawab, "Karena mereka memiliki 6 sifat, di mana aku tak tahan menyaksikan 6 sifat itu ada pada diri mereka. Ketika bertemu saudara sesama muslim, mereka saling mengucap salam, dimanapun mereka berada. Ketika bertemu saudara sesama muslim, mereka saling bersalaman, dan berjabat tangan dengan erat. Setiap orang Islam, ketika akan melakukan sesuatu, mereka mengatakan insya Allah. Setiap orang Islam yang berdoa, memohon ampunan, dengan mengucapkan istighfar, maka upayaku menjadi sia-sia. Setiap orang Islam yang mendengar namamu disebut, mereka bersolawat kepadamu. Dan yang terakhir, setiap orang Islam, sebelum mereka memulai suatu tindakan, mereka selalu mengucapkan basmalah." Syekh Muhammad As-Sanwani, dalam kitabnya bernama Hasyiyah ala Mukhtasar Ibnu Jamroh, yang berisi penjelasan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, beliau menulis beberapa kisah nyata tentang keajaiban basmalah. Di antaranya beliau menjelaskan, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang terkenal, bertemu dengan setan, penggoda orang mukmin, dan setan penggoda orang kafir. Setan penggoda orang kafir itu gemuk, segar, rapi dan memakai baju bagus. Sedang setan penggoda kaum mukmin kurus, kering kusut dan telanjang. Setan gemuk bertanya kepada setan yang kurus kering, "Kenapa keadaanmu sangat menyedihkan?" Setan kurus pun menjawab, "Aku bertugas menggoda orang-orang mukmin yang selalu berzikir dan membaca basmalah, menyebut nama Allah ketika hendak makan dan minum, menyebut nama Allah, maka aku tetap lapar dan haus. Ketika memakai minyak wangi, menyebut nama Allah, hingga aku tetap kusut. Demikian juga menyebut nama Allah, hingga aku tetap telanjang." Setan gemuk pun menjawab, "Beruntunglah aku, bersama orang kafir, segala apa yang dilakukan tidak pernah menyebut nama Allah, hingga saat makan, bisa ikut makan sampai gemuk. Saat memakai minyak, hingga berminyakan sampai licin, dan waktu berpakaian, bisa ikut sehingga aku tidak telanjang." Begitulah, betapa istimewanya membaca basmalah. Setan tidak bisa ikut makan makanan orang yang membaca basmalah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa rumah yang dibacakan basmalah, setan tidak akan muncul, dan bermalam di dalamnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umatnya memulai segala perbuatan baik dengan membaca basmalah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar perbuatannya benar-benar penuh berkah, tidak diganggu setan, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah dari perilaku setan dan keutamaan bacaan basmalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.